Pagi baru saja menyibak langit Jakarta dengan semburat jingga, saat kakek Hasan memanggul karung goni di pundaknya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tubuhnya renta, namun sorot matanya masih menyala, seperti pelita tua yang enggan padam. Tangannya yang keriput meraih botol plastik bekas di pinggir got, lalu memasukkannya ke dalam karung yang sudah setengah penuh. Kakek Hasan tinggal di sebuah gang sempit, tak jauh dari pasar tradisional. Gubuk kecilnya berdinding tripleks bekas dan beratapkan seng berkarat. Tak ada perabot mewah di dalamnya, hanya satu tikar lusuh, sehelai sajadah yang warnanya sudah pudar, dan beberapa pakaian digantung seadanya. Tapi yang paling ia jaga dengan rapi adalah jam weker butut di atas kardus penanda waktu salat. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, kakek Hasan sudah berwudu. Ia membasuh wajah dan kedua tangannya dengan air dari ember yang diisi. Semalam, meski dingin menusuk tulang, tak sekalipun ia mengeluh. Ia tahu, tubuh renta ini adalah titipan, dan salat adalah caranya untuk berterima kasih. Usai subuh, ia sarapan dengan sebungkus nasi bungkus semalam. Kadang, hanya nasi dan garam. Kadang, kalau sedang rezeki, ada tahu goreng dari warung Burina yang iba melihatnya. Tapi kakek Hasan tak pernah meminta. Ia percaya, meminta hanya pada Allah. Di pasar, para pedagang mengenalnya. Assalamualaikum, Kek, sapa Pak Darto? Penjual sayur, sambil melemparkan botol kosong. Waalaikumsalam, sehat ya, Pak Darto? Jawab kakek Hasan sambil tersenyum, memungut botol itu perlahan. Ia tak pernah menyela orang. Kalau ada yang memberinya barang bekas, ia ucapkan syukur. Kalau tidak, ia hanya berlalu tanpa kata. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong sempit pasar, terkadang harus menepi saat gerobak sayur lewat. Tapi wajahnya selalu tenang. Yang paling menarik, perhatian orang-orang adalah kebiasaan kakek Hasan yang tak pernah meninggalkan waktu salat. Apapun kondisinya, di sela bekerja, ia akan berhenti, mencari tempat bersih untuk salat. Bila azan terdengar dari masjid besar di seberang jalan, ia akan berjalan kaki ke sana, membawa sajadah lusuh yang dilipat rapi di dalam tas kresek putih. Sajadah itu peninggalan istrinya, almarhumah Bu Rukiah. Meski warnanya sudah memudar dan beberapa bagian sudah robek, kakek Hasan merawatnya seperti harta karun. Ini teman salatku. Begitu ia selalu berkata pada anak-anak yang bertanya kenapa tidak ganti yang baru. Siang itu, matahari mulai terik. Karung di pundaknya mulai berat. Tapi saat mendengar suara azan zuhur dari masjid besar yang megah di ujung jalan pasar, kakek Hasan berhenti. Ia menurunkan karungnya di bawah pohon, mengelap peluh, lalu mengeluarkan sajadahnya. Ia berjalan perlahan menuju masjid itu. Langkahnya mantap, meski sepatunya sudah robek di bagian depan. Masjid Al-Muttaqin berdiri megah dengan cat putih mengilap dan marmer mengilap di setiap sisinya. Di pintu gerbang, dua orang petugas berjaga. Salah satunya melirik, heran saat melihat kakek Hasan mendekat. Tapi kakek itu hanya menunduk sopan. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Tanpa menunggu jawaban, ia masuk ke halaman masjid dan menuju tempat wudhu. Ia tahu aturan. Ia tak mau mengganggu siapapun. Tangannya menggigil saat menyentuhkan air keran ke wajah, tapi ia tetap menyelesaikan wudhu dengan tenang. Setelah itu, ia duduk sebentar di tangga masjid. Matanya memandang ke dalam. Sejuk, pikirnya. Tenang. Ini rumah Allah. Tak ada yang boleh dilarang datang ke sini. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam dan memilih pojok belakang, di dekat tiang. Ia tak ingin mencolok, ia hanya ingin sujud, berbicara dengan Tuhannya. Namun, di antara mereka yang duduk bersandar menunggu ikamah, ada sepasang mata yang memandanginya tajam. Pak Haji Karim, ketua DKM masjid itu, berpakaian gamis putih bersih, sorban rapi di leher, dan aroma minyak wangi mahal menguar dari tubuhnya. Ia tidak menyukai pemandangan itu. Seorang pemulung tua, berpakaian lusuh dan membawa sajadah dekil,
duduk di dalam masjid yang ia anggap harus dijaga kesuciannya. Tapi ia tak berkata apa-apa. Belum, kakek Hasan tak tahu apa-apa. Ia hanya menghamparkan sajadahnya perlahan. Tangannya bergetar, namun wajahnya penuh ketenangan. Saat iqamah dikumandangkan, ia berdiri pelan, bergabung di barisan paling belakang. Salat zuhur pun dimulai. Suasana khusyuk, dan bagi kakek Hasan, itu adalah kebahagiaan sederhana yang ia tunggu-tanggu setiap harinya bersujud di rumah Allah. Setelah salam terakhir, ia tetap duduk sebentar. Tangan kirinya merapikan sajadah, tangan kanannya menutup wajah, berdoa dalam bisikan, "Ya Allah, terima kasih, Engkau masih izinkan hamba-Mu yang hina ini bersujud di sini hari ini." Wajahnya basah, entah oleh peluh atau air mata. Ia tidak meminta banyak, hanya diberi kekuatan untuk terus bisa salat. Hingga akhir hayat, sambil berdiri perlahan, ia meraih tas kresek dan mulai berjalan keluar. Ia tahu waktunya kembali bekerja, menyambung hidup. Tapi di hatinya, salat itu cukup membuat jiwanya kembali utuh. Tak seorang pun menyapanya saat ia melangkah keluar. Tapi itu bukan masalah. Baginya, rumah Allah terbuka untuk semua. Ia tidak ingin dipuja, tidak ingin dihormati. Ia hanya ingin sujud. Namun tanpa ia sadari, tatapan sinis itu masih tertinggal di balik pilar-pilar masjid. Dan besok, langkah kecilnya menuju rumah Allah akan menghadapi ujian yang lebih berat. Tapi hari ini, kakek Hasan pulang dengan hati ringan. Karungnya memang berat, tapi jiwanya terasa melayang. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan lalu lintas kota yang semakin padat, berdiri Masjid Al-Matikin dengan gagah dan megahnya. Kubahnya menjulang tinggi berwarna hijau zamrud. Dinding marmernya memantulkan sinar matahari pagi yang menyilaukan. Halamannya luas, bersih, dan setiap ubinnya seolah mengkilap seperti baru dipel. Masjid itu menjadi kebanggaan warga sekitar, terutama bagi satu orang, Pak Haji Karim. Pak Haji Karim bukan sekadar tokoh masyarakat. Ia adalah ketua DKM yang disegani, dihormati, dan didengar oleh banyak orang. Setiap minggu, ia duduk di barisan paling depan saat khotbah, mengenakan gamis putih bersih, serban rapi, dan peci yang selalu tampak seperti baru disetrika. Sosoknya mencerminkan kehormatan, setidaknya di mata masyarakat. Tapi di balik itu, ada satu hal yang hanya segelintir orang tahu. Ia memiliki standar tersendiri tentang siapa yang pantas berada di rumah Allah. Bagi Pak Haji Karim, masjid bukan hanya tempat ibadah, itu simbol kesucian, martabat, dan kehormatan umat. Maka, ia sangat menjaga siapa yang boleh keluar masuk. Ia tidak menuliskannya di papan pengumuman, tapi sikapnya cukup jelas. Pengemis, pemulung, atau siapapun yang tampak kumuh, sebaiknya tidak memasuki masjid. Rumah Allah memang terbuka untuk siapa saja, katanya suatu hari dalam rapat DKM. Tapi harus tetap ada adab. Jangan sampai masjid jadi tempat kotor hanya karena orang-orang yang tak bisa menjaga kebersihan dirinya. Kata-kata itu diterima begitu saja oleh sebagian pengurus. Mereka menghormati Pak Haji. Mereka pikir itu bagian dari menjaga kenyamanan jamaah. Tak ada yang berani bertanya, tapi apakah orang miskin tidak berhak merasa nyaman di masjid? Pak Haji Karim hidup berkecukupan. Ia memiliki toko, alat-alat elektronik di pusat kota, beberapa properti kontrakan, dan mobil SUV terbaru yang sering ia parkir di halaman masjid. Istrinya aktif di pengajian ibu-ibu, dan anak-anaknya menempuh pendidikan di universitas swasta ternama. Ia rajin menyalurkan sedekah, tapi hanya melalui lembaga resmi agar tercatat dan teratur, katanya. Namun, ada hal yang selalu mengusiknya diam-diam. Setiap kali ada pengemis duduk di tangga masjid, atau pemulung masuk untuk salat, hatinya seperti menolak. Kenapa mereka tidak tahu diri, gumamnya. Meski tidak pernah mengucapkan langsung di hadapan orang banyak. Bagi Pak Haji, kebersihan dan penampilan adalah cerminan iman. Itu yang membuatnya gelisah saat melihat seseorang dengan pakaian dekil bersujud di atas karpet masjid yang mahal. Bukan karena tidak suka ibadahnya,
Tapi karena merasa mereka mencemari estetika tempat suci itu, suatu sore, saat ia memeriksa kondisi masjid bersama petugas kebersihan, ia menemukan bekas tapak kaki kotor di dekat tempat wudhu. Ia menekuk alisnya, lalu mengernyit tajam. "Siapa yang tidak pakai sandal? Ini masjid, bukan pasar," hardiknya. Petugas hanya menunduk. "Tadi ada pemulung tua, Pak. Mungkin dia yang masuk. Kayaknya dia sering datang sholat, Pak, kalau dengar azan." Pak Haji hanya menggeleng pelan, tapi jelas tidak menyukai jawabannya. "Mulai besok, awasi gerbang, jangan biarkan sembarang orang masuk. Kita bukan tidak menerima mereka, tapi mereka juga harus tahu tempat." Itulah Pak Haji Karim. Ia sering berbicara dengan logika formalitas agama, tapi hatinya terlalu sibuk menilai dari tampilan luar. Ia bicara tentang keikhlasan dan ketulusan, namun hanya kepada mereka yang berpenampilan bersih dan wangi. Meski begitu, masyarakat tetap memujinya. Ia sering menyumbang karpet baru untuk masjid, mengganti pengeras suara, dan membayar tagihan listrik masjid. Ia menjadi contoh orang baik, versi umum dermawan, berwibawa, dan aktif di kegiatan sosial keagamaan. Namun, bagi Imam Muda Ridho, ustadz muda yang mulai mengajar di masjid itu, ada yang mengganggu dari cara pandang Pak Haji. Agama tidak memilih berdasarkan pakaian atau harta. "Pak Haji," kata Imam Ridho hati-hati, suatu hari dalam pertemuan kecil, "kadang orang yang paling kotor di mata kita, justru yang paling bersih di sisi Allah." Pak Haji Karim tersenyum kaku. "Saya tidak melarang siapapun datang ke masjid, Ustadz. Tapi sebagai pengurus, kita juga harus menjaga kenyamanan semua jamaah. Kalau ada orang kumuh, bau, dan tidak tahu adab, itu bisa mengganggu yang lain." Imam Ridho tak menjawab. Ia tahu, memperdebatkan hal ini dengan Pak Haji, sama saja berbicara dengan tembok marmer di belakang mimbar. Hari-hari berlalu. Setiap kali ada orang lusuh mendekati masjid, terutama saat waktu sholat, Pak Haji akan memandangi mereka dengan tatapan sinis. Tak selalu ia usir langsung, tapi auranya cukup untuk membuat orang mengurungkan niat. Beberapa pemulung bahkan memilih salat di emper toko atau trotoar, hanya karena merasa tak layak berada di dalam Masjid Al-Muttaqin. Sampai suatu hari, menjelang salat zuhur, Pak Haji melihat dari kejauhan, seorang lelaki tua membawa karung dan mengenakan sandal jepit usang, melangkah ke arah gerbang masjid. Orang itu tidak asing baginya. Beberapa kali ia melihatnya mengais botol di pasar. Sosok itu berhenti di bawah pohon, mengelap wajahnya dengan sapu tangan kecil, lalu mengeluarkan sajadah kusam dari tas plastik putih. Ia tampak bersiap-siap untuk salat. Pak Haji menyipitkan mata. Ada ketidaknyamanan merambat di dadanya. "Orang itu lagi," gumamnya. Ia memalingkan wajah, berusaha menahan rasa tak suka yang mulai muncul. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangan dan melirik petugas kebersihan. "Kamu lihat dia, kalau dia masuk masjid nanti, tegur baik-baik. Jangan langsung dibentak, tapi jangan biarkan dia masuk sembarangan." Petugas itu ragu. "Tapi Pak, dia cuma mau salat, nggak pernah ganggu siapa-siapa." "Salat itu baik, tapi tetap harus tahu batas," jawab Pak Haji dingin. Matahari semakin tinggi, iqomah akan segera dikumandangkan. Suasana masjid mulai ramai, tapi di dalam hati Pak Haji ada sesuatu yang tak damai, seolah bayangan seseorang yang dianggap tak pantas itu perlahan-lahan akan mengusik semua definisi suci yang selama ini ia banggakan. Dan langkah-langkah kaki tua itu semakin mendekat ke gerbang Masjid Al-Muttaqin. Langit mulai condong ke barat ketika suara azan zuhur menggema dari menara Masjid Al-Muttaqin. Lantunan merdu sang muazin mengalun menyusuri jalan-jalan pasar, menyapu wajah-wajah letih para pedagang dan pengunjung yang berlalu lalang. Di antara mereka, tampak sosok kakek Hasan, masih memanggul karung setianya yang mulai berat. Ia menghentikan langkah, menatap ke arah masjid megah di kejauhan, lalu menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat membuka kresek putih berisi sajadah tua, milik almarhumah istrinya. Dengan telapak yang keriput, ia membentangkan sajadah di atas bangku kayu tua di dekat pohon rindang. Ia mengecek letaknya,
memastikan sajadah tetap bersih, lalu kembali melipatnya hati-hati. Wajahnya tampak lelah, namun ada sinar harapan di mata tuanya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia ingin salat di rumah Allah. Langkah kakek Hasan menyusuri halaman masjid pelan, namun mantap. Sandal jepit tuanya bergesekan ringan dengan lantai semen yang bersih. Beberapa orang yang tengah bersiap wudhu sempat menoleh, lalu melanjutkan kesibukannya. Tak ada sapa, tak ada tatapan hangat. Namun kakek Hasan tak peduli. Hatinya telah terisi oleh satu niat, menyembah Tuhannya, walau hanya sebentar. Ia sampai di tempat wudhu, mencuci tangan dan wajahnya. Air dingin menyentuh kulit tuanya yang kian menipis, membuat tubuhnya menggigil sebentar. Tapi itu tak penting. Baginya, membersihkan diri adalah bagian dari rasa syukur. Setelah selesai, ia mengeringkan tangan dengan sapu tangan kecil yang telah diuspenai, lalu melangkah ke pintu masjid. Langkahnya baru melewati ambang pintu, ketika terdengar suara berat menegur dari dalam. Kakek Hasan menghentikan langkah. Matanya terangkat perlahan. Di hadapannya berdiri Pak Haji Karim, mengenakan gamis putih bersih, dan serban melingkar sempurna di lehernya. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam dan menilai. "Kamu mau ngapain di sini?" tanya Pak Haji, tanpa basa-basi. "Saya mau salat, Pak," jawab kakek Hasan perlahan. "Sudah waktunya zuhur." Pak Haji memandangnya dari ujung kepala hingga kaki. Wajah kakek itu berkeringat. Bajunya lusuh dan basah oleh peluh. Meski tubuhnya tak menebar bau tak sedap, Pak Haji tampak jijik hanya karena penampilan luar. Ia mundur selangkah. "Lihat dirimu," katanya. Nada suaranya mulai meninggi. "Kamu pikir masjid ini tempat apa? Kamu kotor, lihat pakaianmu, bawa karung segala. Ini bukan tempat sampah." Orang-orang mulai menoleh. Beberapa jamaah yang ada di dalam masjid melirik ke arah pintu. Sebagian bingung, sebagian memilih diam. Tak satu pun menyela. Suasana mendadak sunyi. Seakan semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kakek Hasan menunduk. Tangannya memegang erat sajadah lusuhnya. "Saya hanya ingin salat, Pak Haji." "Sejenak saja." "Tidak bisa," potong Pak Haji tegas. "Kamu bisa bawa kuman? Bisa bikin karpet ini bau? Kami jaga masjid ini dengan susah payah. Kalau semua pemulung seenaknya masuk, nanti siapa yang bertanggung jawab?" Dengan langkah cepat, Pak Haji maju dan menarik lengan kakek Hasan. Tubuh tua itu terhuyung. Beberapa jamaah yang melihat tetap diam, hanya memperhatikan dengan wajah canggung. Pak Haji menoleh ke belakang. "Mana petugas? Ayo usir dia keluar. Jangan biarkan orang sembarangan cemari rumah Allah." Lalu, dengan gerakan cepat, ia mendorong tubuh kakek Hasan hingga jatuh ke lantai marmer. Karungnya terlepas, mengguling perlahan, menyebarkan beberapa botol plastik. Sajadah kecilnya ikut terjatuh, terbuka, memperlihatkan bordiran yang nyaris hilang warna. Tak cukup sampai di situ. Pak Haji mengangkat kaki dan menyentakkan tendangan ringan ke arah kaki kakek Hasan. Cukup membuat tubuh renta itu bergeser ke belakang. "Keluar!" bentaknya. Waktu seakan membeku. Jamaah tetap diam. Ada yang ingin bicara, tapi lidah mereka keluh. Entah karena takut, atau karena terbiasa melihat orang seperti kakek Hasan diperlakukan seperti itu. Kakek Hasan tidak melawan. Tidak berkata sepatah kata pun, ia hanya menunduk. Lalu perlahan-lahan merangkak ke arah sajadahnya. Tangannya gemetar saat memungut kain tua itu, memeluknya erat, seperti bayi. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Ia berdiri perlahan, memungut karungnya yang robek di ujung, lalu menoleh sejenak ke arah dalam masjid. Tidak satu pun mata menatapnya langsung. Semua menghindar. Pura-pura sibuk menunduk. "Maafkan saya, Pak," gumamnya nyaris tak terdengar. "Maaf kalau saya mengganggu." Tanpa menunggu reaksi, ia melangkah keluar dari masjid. Tubuhnya bungkuk, langkahnya berat, tapi ia masih menjaga wajahnya tetap tenang. Meski air mata menetes perlahan dari sudut matanya. Ia tidak menangis keras. Ia tidak meratap. Ia hanya meneteskan air mata
diam-diam air mata yang tak mampu membela diri, tapi cukup tajam untuk menorehkan luka di hati siapapun yang melihat dari kejauhan. Terdengar suara deru sepeda motor yang berhenti mendadak di depan masjid. Imam muda Ridho turun tergesa, membawa tas kecil berisi kitab. Wajahnya tampak heran melihat beberapa orang berkumpul di serambi depan. Ia berjalan cepat ke arah pintu, lalu melihat kakek Hasan yang berjalan menjauh dengan langkah lunglai, memanggul karung dan sajadahnya. Imam Ridho menatap ke arah Pak Haji, yang masih berdiri dengan napas tersengal. "Ada apa ini Pak Haji?" tanyanya pelan, namun tajam. Pak Haji tidak menjawab. Ia hanya membetulkan sorban di lehernya, menatap keluar masjid sejenak, lalu masuk kembali tanpa berkata apapun. Imam Ridho hanya bisa menatap punggung tua yang semakin menjauh. Hatinya gelisah. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang salah dan ia tahu. Ini bukan tentang kebersihan. Bukan tentang karpet mahal, bukan tentang eceran masjid ini, tentang kemanusiaan. Dan hari itu, di bawah panasnya matahari siang, satu niat suci telah terhenti. Malam di kampung itu sunyi. Angin hanya sesekali menyusup lewat sela-sela genteng, membawa bisikan dingin yang menembus dinding-dinding rumah. Di dalam rumah besar bercat putih di dekat masjid, Pak Haji Karim sedang bersandar di kursi malasnya. Lampu ruang tamu menyala redup, dan aroma minyak kayu putih tercium samar dari lehernya. Ia baru saja selesai salat Isya di rumah beralasan sakit kepala ketika diajak jamaah masjid untuk berjamaah. Tapi bukan sakit kepala yang membuatnya gelisah malam itu. Sejak kejadian siang tadi, pikirannya tak tenang. Wajah tua kakek Hasan terus menghantui benaknya. Bukan karena takut, tapi karena entah, ada semacam bayang yang tidak mau pergi. Pak Haji mencoba mengabaikannya. Ia buka Al-Quran di pangkuannya, membaca pelan, tapi lidahnya terasa berat, dan matanya tak bisa fokus. Hatinya seperti tertahan di titik yang tak jelas, seolah ada sesuatu yang belum selesai. "Ah," gumamnya sambil menutup kitab suci itu, dan meletakkannya kembali di rak. Ia bangkit perlahan, berjalan ke kamar, lalu mematikan lampu. Di ranjang, tubuhnya rebah, tapi pikiran terus berputar. Ia memejamkan mata, berharap tidur datang cepat. Tapi suara azan siang tadi, sorot mata kakek itu, dan keheningan para jamaah, semuanya bercampur menjadi kabut yang menyesakkan. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Haji akhirnya tertidur, tapi tidurnya tidak nyenyak. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman Masjid Al-Muttaqin, tapi masjid itu tampak berbeda. Tidak megah, tidak bersih, justru remang, sepi, dan seolah tertutup kabut. Angin berhembus kencang, tapi anehnya, tidak terasa dingin, hanya menyiksa. Pak Haji melangkah pelan ke dalam masjid. Tapi lantainya dingin bagai es. Suasana sunyi, tak ada seorang pun, tak ada imam, tak ada muazin, tak ada jamaah, hanya dirinya sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari arah mihrab. Sosok berjubah putih perlahan muncul dari balik tirai. Tubuhnya kurus, langkahnya lambat, tapi dari wajahnya, Pak Haji langsung mengenali siapa itu. Kakek Hasan. Tapi kali ini berbeda. Wajah kakek tua itu bersinar bukan terang menyilaukan, tapi hangat dan lembut. Cahaya putih lembut mengelilinginya. Wajahnya tenang, tapi mata tuanya menatap Pak Haji dengan sorot yang dalam, seolah menembus dinding hati. Pak Haji mundur selangkah. Mulutnya ingin bicara, tapi tidak ada suara keluar. Tangannya gemetar, tubuhnya seakan membeku. Lalu kakek Hasan mengangkat tangan, menunjuk ke arah Pak Haji, dan berkata dengan suara bergema, namun jelas, "Kau usir tamu Allah dengan kakimu sendiri." Pak Haji terpaku. "Kau jaga Rumania, tapi kau halangi orang yang datang kepadanya." Asterisk, seketi. Suasana berubah. Masjid berguncang pelan. Dindingnya retak, lampu padam satu persatu. Tapi kakek Hasan tetap berdiri tegak di tengah ruangan. Bercahaya, tidak terusik.
Pak Haji terduduk di lantai. Ia menatap tangan dan kakinya sendiri. Lantai marmer di bawahnya berubah menjadi tanah kering dan pecah seperti padang tandus. Tiba dari celah-celah tanah itu muncul tanggun-tanggun kecil anak-anak, orang tua, perempuan tua semua berpakaian compang-camping. Mereka memohon, menangis, mengulurkan tangan ke arah masjid, tapi tidak bisa masuk. Lalu terdengar suara bergema, lebih besar dari sebelumnya. Apakah rumah Allah milik segelintir orang suci menurutmu? Siapa yang memberi hakmu mengusir tamunya? Pak Haji menjerit dalam mimpinya, namun tidak ada suara keluar. Air matanya mengalir deras. Ia bersujud di lantai yang kini menjadi debu, mencium tanah itu, berteriak dalam hati, memohon ampun. Tapi, kakek Hasan hanya berdiri di sana, memandanginya dengan tenang. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya kesedihan mendalam. Kesedihan yang jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Aku hanya ingin sujud. Bukan meminta harta, hanya ingin berbicara dengannya. Sekejap saja, kemudian semuanya gelap. Pak Haji terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Napasnya tersengal, dada kirinya nyeri, seolah baru saja berlari jauh. Ia duduk tegak di atas ranjang, menatap sekeliling kamar yang kini sunyi senyap. Lampu tidur kecil menyala di sudut, menerangi ruang dengan cahaya kekuningan. Ia menyentuh dadanya, lalu menoleh ke arah jam. Hampir pukul 3 pagi. Lalu, entah dorongan dari mana, ia bangkit dan menuju ruang wudhu. Air dingin kembali menyentuh wajahnya seperti siang tadi, saat kakek Hasan membasuh diri di masjid. Ia salat malam, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Sujudnya lama, sangat lama, bibirnya bergetar, membaca istighfar berkali-kali, dan air matanya menetes tak tertahan. Ia tidak memohon dunia, tidak meminta rezeki, tidak berbicara tentang bisnis atau proyek masjid. Ia hanya memohon ampunan. Setelah salat, ia duduk lama di sejadah, tidak berkata apa-apa, tidak mengeluh, hanya menatap kosong ke arah dinding, seakan menunggu sesuatu. Tapi ia tahu, malam itu bukan tentang menunggu melainkan memahami. Pagi nanti, ia tahu hidupnya tidak akan sama. Pagi itu, Masjid Al-Muttaqin tidak seramai biasanya. Langkah-langkah menuju tempat wudhu terasa jarang. Jamaah salat subuh yang biasanya memenuhi 2 shaf, kini bahkan 1 shaf pun tak utuh. Para pedagang yang biasa datang sebelum membuka lapak, tampak tak terlihat. Masjid megah itu berdiri tenang, namun kesepian seakan menyelimutinya. Pak Haji Karim duduk di shaf depan. Wajahnya muram, matanya sembab dan lesu. Gamis putihnya tetap rapi seperti biasa, tetapi kali ini tak ada aura percaya diri yang biasa memancar darinya. Gerakannya dalam salat pun terlihat berat, seakan ada beban besar yang belum ia lepaskan. Usai salat, para jamaah tidak langsung bubar seperti biasanya. Mereka duduk, sebagian berbincang pelan, membentuk lingkaran kecil di serambi. Bisik-bisik terdengar, sebagian mengarah pada kejadian kemarin. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk menyisakan bekas di udara. Itu kakek yang diusir ya? Kasihan, katanya cuma mau salat. Benar, aku lihat sendiri, ditendang, sampai jatuh. Nggak manusiawi. Pak Haji keterlaluan. Masjid harus bersih, tapi bukan berarti mengusir orang. Imam Ridho juga kaget. Katanya mau cari si kakek itu. Semua mata sesekali menoleh ke arah Pak Haji yang tetap diam dalam posisi tahiyat akhir. Tak ada satupun yang mendekat atau menyapa seperti biasanya. Biasanya, mereka akan mencium tangan, mengajak diskusi, atau meminta nasihat. Tapi hari ini, semuanya terasa menjauh. Ada jarak yang tiba-tiba terbentuk bukan karena kebijakan, tapi karena luka yang belum terobati. Saat matahari mulai naik sedikit, Imam Muda Ridho berdiri di depan mimbar. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tegas. Ia mengambil mikrofon dan berkata lirih, namun suaranya menggema ke seluruh penjuru masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab jamaah, kali ini lebih hening dari biasanya.
Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya tidak ingin bicara panjang, hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa rumah Allah bukan milik siapa-siapa, bukan milik DKM, bukan milik imam, bukan milik orang kaya atau orang suci. Masjid adalah milik Allah. Dan semua hamba-Nya berhak datang ke sini, tanpa syarat selain niat yang tulus. Ia berhenti sejenak. Beberapa orang mulai tertunduk. Apakah kalian ingat bagaimana Rasulullah menyambut seorang pemuda Badui yang kencing di dalam masjid? Para sahabat ingin marah, tapi Rasulullah menahan mereka. Beliau tidak mencaci, tidak mengusir. Beliau membiarkan pemuda itu selesai, lalu membersihkan bekasnya sendiri, dan memberi nasihat dengan kasih sayang. Itulah Nabi. Imam Ridho menarik napas. Sorot matanya menatap ke saf depan, lalu ke seluruh jamaah. Semua mendengarkan dengan hening. Kita bisa hafal Al-Quran, bisa berdonasi berjuta-juta rupiah untuk masjid, bisa punya gelar haji berkali-kali. Tapi jika kita menilai orang dari bajunya, dari pekerjaannya, dan menolak mereka yang ingin mendekat pada Allah, maka kita sedang menolak tamunya. Pak Haji Karim menunduk dalam. Kepalanya berat. Kata-kata itu seperti pisau yang perlahan menusuk ke dalam dada. Matanya basah, tapi ia tahan agar tidak jatuh. Suara kakek Hasan dalam mimpi tadi malam kembali terngiang. Aku hanya ingin sujud. Asterisk, Imam Ridho melanjutkan. Kali ini, suaranya lebih lembut, seperti sedang memeluk hati yang sedang goyah. Kita tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di mata Allah. Mungkin orang yang bajunya bersih, rumahnya besar, dan ibadahnya tampak khusyuk, justru kalah dari seorang tua lusuh yang hanya punya sehelai sajadah robek dan tekad untuk bersujud. Salah satu jamaah, Pak Darto si penjual sayur, mengusap wajahnya perlahan. Ia dikenal sebagai orang yang sederhana dan ramah. Ia pernah beberapa kali memberi air minum pada kakek Hasan saat di pasar. Kalau kita membiarkan seseorang yang ingin salat pergi karena malu, karena takut, maka siapa yang sesungguhnya patut malu di hadapan Allah? Tanya Imam Ridho. Hampir berbisik, keheningan menggantung di udara, tak ada yang berani menjawab. Setelah itu, Imam Ridho menutup tausiah dengan doa singkat. Tak ada kutipan panjang, tak ada dalil berderet, hanya permohonan ampun agar Allah melembutkan hati yang keras dan membimbing langkah yang tersesat. Lalu, ia turun dari mimbar dengan langkah pelan. Para jamaah pun beranjak, tapi bukan dengan tawa atau obrolan ringan seperti biasa. Mereka pergi dengan wajah muram dan pandangan tertunduk. Beberapa masih membicarakan kakek tua itu, bertanya-tanya kemana perginya. Beberapa lainnya menyesali diri karena tak membela. Saat insiden itu terjadi, Pak Haji Karim tetap duduk di saf depan, seolah tidak punya tenaga untuk berdiri. Tangannya mengusap jenggotnya perlahan, sementara hatinya bergejolak. Ia mengingat semua ucapan yang pernah ia lontarkan dengan yakin tentang kebersihan, tentang menjaga masjid, tentang aturan. Semuanya kini terdengar hampa. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah selama ini aku menjaga masjid, atau justru menutup pintunya bagi mereka yang paling Allah sayangi? Ia merasa tubuhnya dingin, bukan karena udara, tapi karena kesadaran yang datang perlahan, menyengat hingga ke tulang. Ia mengingat bagaimana ia mendorong tubuh tua itu, menendangnya, lalu mengusirnya tanpa belas kasihan. Ia ingat betul bagaimana kakek Hasan tidak melawan, tidak membentak, hanya menatap dengan mata yang penuh luka dan kepasrahan. Dan kini, ketika semua orang mulai menjauh, masjid mulai sepi, dan bayang-bayang kebenaran semakin terang, hati Pak Haji mulai goyah. Mentari pagi baru saja menembus sela-sela pepohonan ketika Pak Haji Karim berdiri di depan pasar. Ia tampak berbeda dari biasanya. Gamisnya tak semewah biasanya, hanya kemeja sederhana dan sarung lusuh yang jarang ia pakai. Wajahnya letih, matanya sembab. Sejak subuh tadi, ia sudah mondar-mandir, bertanya pada para pedagang tentang seorang kakek pemulung. "Pak, yang suka ambil botol bekas itu, pernah lihat?" tanyanya,
pada seorang penjual pisang yang bawa karung besar dan selalu salah tepat waktu itu? Jawab pedagang itu, mengernyit. Kemarin pagi masih kelihatan, Pak. Tapi katanya beliau jatuh sakit malamnya. Pak Haji mengangguk lemah. Hatinya mencelos. Dengan petunjuk yang didapat, ia berjalan menyusuri gang sempit di belakang pasar gang yang selama ini tak pernah ia hiraukan. Jalanan becek dan bau sampah menyengat menyambut langkahnya. Beberapa warga menatap heran melihat tokoh masjid berada di lingkungan yang jarang dikunjungi siapapun, kecuali mereka yang tinggal di pinggiran. Akhirnya, ia tiba di sebuah gubuk kecil yang nyaris roboh, berdinding triplek bolong dan atap sengkaratan. Di depan pintu, beberapa ibu tengah duduk. Wajah mereka muram. Ada juga seorang pemuda yang tengah menyapu halaman sempit dengan ekspresi berat. "Permisi." Pak Haji membuka suara pelan. Seorang ibu paruhbaya menoleh. Matanya tampak sembab. Suaranya serak. "Pak Haji ya, kami juga nggak nyangka Bapak mau ke sini." Pak Haji menunduk. "Saya mencari kakek Hasan." Ibu itu terdiam sesaat, lalu menandok. "Beliau sudah meninggal, Pak. Pagi ini, sebelum subuh." Seperti ditampar kenyataan, tubuh Pak Haji limbung. Ia memejamkan mata, menahan napas yang mendadak terasa berat. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Gumamnya hampir tak terdengar. Beliau memang sudah lama sakit, tapi tetap kerja. Katanya, nggak enak kalau cuma tidur-tiduran, tetap aja mulung, tetap salat, meskipun kakinya sering bengkak. Lanjut si ibu lirih. Pak Haji tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke dalam gubuk yang pintunya setengah terbuka. Di dalam, tubuh kakek Hasan terbaring diam di atas tikar usang. Wajahnya tenang. Kedua tangannya dilipat rapi di dada. Di sampingnya, terlipat rapi sajadah lusuh yang selalu dibawanya. Melihat itu, lutut Pak Haji lemas. Ia berlutut di dekat jenazah sang kakek, lalu meletakkan tangannya di dada sendiri. Air matanya mulai jatuh. Tanpa bisa ditahan, tanpa bisa dihentikan. Saya kek? Astagfirullah. Astagfirullah, bisiknya berkali-kali. Para warga yang berada di sekitar ikut terdiam. Mereka tak menyangka, seorang yang selama ini dianggap keras dan tinggi hati, kini tersungkur di samping jenazah orang yang pernah ia usir dengan kasar. Tapi tak satu pun dari mereka mengejek. Semua hanya menyaksikan karena mereka tahu, ini bukan soal gengsi, tapi soal penyesalan yang sudah terlalu dalam. Pak Haji menangis terisak. Kepalanya menunduk di sisi sajadah sang kakek. Saya salah. Suaranya serak. Saya usir orang yang lebih dekat kepada Allah daripada saya. Saya hinakan orang yang ingin bersujud. Ia menatap wajah kakek Hasan yang tenang itu, seolah berharap kakek itu membuka mata dan berkata, "Aku sudah memaafkanmu." Tapi keheningan adalah satu-satunya jawaban. Ibu yang tadi bicara perlahan mendekat. Sebelum meninggal, kakek Hasan sempat berdoa panjang. Katanya, semoga orang yang menyakitinya diberi hidayah. Tidak ada dendam di hatinya, Pak. Pak Haji tertegun, tangisnya semakin dalam. Suara batinnya seolah menjerit. Bahkan setelah dipermalukan, ia masih mendoakan. Bahkan setelah ditendang, ia masih memaafkan. Ia menunduk kembali, mencium ujung sajadah kakek yang kini sudah menjadi saksi bisu ketulusan itu. Tercium aroma tanah dan keringat. Tapi bagi Pak Haji saat itu, sajadah itu lebih harum dari apa pun. Beberapa menit kemudian, Imam Ridho datang tergesa bersama beberapa pemuda masjid. Wajahnya kaget melihat Pak Haji di sana, tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk hormat, lalu ikut duduk di samping jenazah. Pak Haji menoleh ke Imam Ridho dengan mata sembab. "Saya tidak pantas, Ustadz. Saya tidak pantas menyebut diri pengurus rumah Allah." Imam Ridho menjawab dengan lembut. "Yang penting bukan siapa kita kemarin, Pak Haji, tapi siapa kita mulai hari ini." Pak Haji mengangguk pelan, masih menunduk. Ia tahu, penyesalan tidak bisa menghidupkan kakek Hasan kembali. Tapi keikhlasan yang ditinggalkan sang kakek adalah cahaya kecil yang mulai membakar gelap di hatinya. Ia tahu, hidupnya harus berubah.
Saat jenazah kakek Hasan dibawa untuk dimandikan, Pak Haji ikut membantu. Ia memegang kain kafan, menggulung sajadah tua yang akan dikuburkan bersama tubuh sang kakek. Tak banyak kata, tapi air mata yang terus jatuh adalah doa. Dan peluh di dahi Pak Haji hari itu adalah bentuk penebusan. Dan di sepanjang jalan menuju pemakaman, langkah Pak Haji terasa berat. Bukan karena usia, tapi karena ia tahu penyesalan selalu datang terlambat. Tapi keikhlasan-keikhlasan seperti milik kakek Hasan akan selalu hidup, bahkan setelah napas terakhir. Waktu berlalu, namun bayang wajah kakek Hasan tak pernah benar-benar hilang dari ingatan Pak Haji Karim. Sejak hari pemakaman itu, banyak hal mulai berubah. Ia bukan lagi sosok yang berdiri paling depan, hanya untuk menegur keras atau menilai siapa yang pantas masuk masjid. Ia lebih banyak diam, lebih banyak mendengar. Dan yang paling mengejutkan, warga lebih sering tersenyum dengan rendah hati. 1 bulan setelah kepergian kakek Hasan, halaman belakang Masjid Al-Matakin yang dulu dibiarkan kosong kini mulai direnovasi. Beberapa tukang bekerja dari pagi hingga sore, bukan untuk membangun aula baru atau tempat pertemuan eksklusif, tapi untuk mendirikan sebuah ruangan kecil berdinding bata sederhana, tanpa ukiran mahal, tanpa ornamen berkilau, tapi dibangun dengan sungguh-sungguh. Ketika beberapa warga bertanya, Pak Haji hanya menjawab, tempat istirahat untuk mereka yang selama ini tak berani masuk. Imam Ridho mengangguk penuh pengertian. Beberapa minggu kemudian, bangunan kecil itu pun selesai. Sebuah plakat kayu dipasang di atas pintunya, dengan tulisan tangan Pak Haji sendiri, Ruang Hasan, untuk tamu Allah siapapun dia. Ruang itu dilengkapi beberapa sajadah bersih, beberapa sarung dan mukena sumbangan warga, dan air minum dingin yang selalu tersedia. Tak ada syarat untuk masuk, tak ada siapapun yang berjaga untuk memeriksa pakaian atau menilai penampilan. Pak Haji Karim, yang dulunya dikenal galak dan kaku, kini menjadi orang pertama yang menyambut jika ada pemulung, pedagang kecil, atau gelandangan datang ke masjid. Ia menyapa mereka dengan senyum dan seringkali dengan pelukan. Beberapa bahkan ia ajak makan bersama di serambi masjid setelah salat. Warga mulai merasakan kehangatan baru. Masjid yang dulunya hanya tampak mewah dan formal, kini terasa lebih seperti rumah. Anak-anak jalanan yang dulu hanya berani bermain di luar pagar, kini belajar mengaji di ruang Hasan. Beberapa ibu yang dulu malu datang karena merasa tidak cukup bersih, kini hadir setiap pengajian. Imam Ridho suatu hari berdiri di depan mimbar, tepat setelah salat Jumat. Ia memandang jamaah yang kini jauh lebih beragam, ada yang bersarung bersih, ada yang berselendang lusuh, namun semua wajah tampak damai. Saudara-saudaraku, ucapnya dengan suara lembut namun dalam. Di dunia ini, kita mungkin dibedakan oleh pakaian, pekerjaan, atau jabatan. Tapi, di mata Allah, kita hanya hamba. Yang mulia adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling bersih bajunya. Ia menunjuk ke arah bangunan baru di samping masjid. Ruang kecil itu bukan hanya dinding dan atap. Itu adalah tanda bahwa kita telah belajar. Belajar bahwa tidak semua tamu Allah datang dengan pakaian putih. Kadang mereka datang dengan karung, dengan kaki bengkak, dengan tubuh lelah, tapi hati mereka lebih suci dari siapapun di dalam ini. Pak Haji Karim duduk di saf kedua, menunduk, dan menangis diam-diam. Tak ada yang menatapnya dengan hina. Justru, kini semua menatapnya dengan hormat. Bukan karena statusnya, tapi karena ia telah mengakui kesalahannya, dan berubah sebuah keberanian yang tidak semua orang miliki. Setelah khutbah ditutup dan doa dilantunkan, Imam Ridho memimpin jamaah dalam satu doa yang paling sunyi, tapi paling menggetarkan hati. Ya Allah, ampunilah kami yang pernah menilai hamba-Mu dari wajah dan pakaiannya. Bukakan mata kami agar mampu melihat hati, seperti hati kakek Hasan yang meski ringkih, tak pernah lelah mencari-Mu. Beberapa jamaah menangis. Suara Ishak terdengar lembut di sela-sela doa. Setelah itu, banyak yang mendatangi Pak Haji. Bukan untuk mengkritik atau menyalahkan,
tapi untuk menyampaikan rasa terima kasih. Karena perubahan yang ia mulai telah menyentuh mereka semua. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Haji duduk sendiri di dalam ruang Hasan. Ia memandangi sajadah yang tersusun rapi, lalu membuka lemari kecil di sudut ruangan. Di dalamnya, masih tersimpan sajadah tua milik kakek Hasan dilipat rapi. Diletakkan di dalam kotak kaca bening. Ia memandang sajadah itu lama. Saya tidak sempat meminta maaf, Kek, gumamnya lirih. Tapi saya berharap setiap orang yang masuk ruangan ini bisa jadi doa untukmu. Karena saya tahu, engkaulah yang pertama mengajarkan kami bahwa semua orang layak bersujud. Di luar, terdengar suara langkah kecil. Seorang bocah lelaki berkaus kusam berdiri ragu di depan pintu. Pak Haji, boleh saya salat di sini? Tanyanya pelan. Pak Haji tersenyum, berdiri, dan membuka pintu lebar-lebar. Masuk nak, ini tempatmu juga. Ini rumah Allah, dan kamu tamunya. Bauka itu tersenyum, masuk, dan mengambil salah satu sajadah. Pak Haji duduk kembali, memandang ke arah langit-langit yang sederhana namun tenang. Hidup memang tidak bisa diulang. Kesalahan kadang datang dengan harga yang mahal. Tapi, selama masih ada waktu, penebusan bisa dilakukan. Selama hati masih bergetar oleh rasa bersalah, keikhlasan masih bisa tumbuh, dan kisah tentang seorang kakek pemulung yang hanya ingin salat, namun diusir karena dianggap mengotori masjidlah, mengubah sebuah kampung, sebuah masjid, dan seorang pria bernama Karim. Kini, masjid itu tak lagi hanya berdinding megah, tapi juga berdinding hati yang terbuka, menerima siapapun, karena tahu tamu Allah datang dalam banyak rupa, dan semua dari mereka layak sujud di tempat yang sama.